Ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah dan perkembangan tersendiri. Sedikitnya ada 4 ejaan yang pernah berlaku hingga akhirnya kini kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Panoptician. Ini digunakan sejak tahun 1901. Kemudian yang kedua, ejaan yang juga yang pernah berlaku di Indonesia adalah ejaan Republik atau ejaan Swandi. Lalu yang ketiga, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia adalah ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Baru kemudian tahun 1972 mulai diberlakukannya ejaan yang disempurnakan hingga tahun 2019 kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. Dari beberapa ejaan yang pernah digunakan itu, berikut ini akan kita bahas secara detail dan rinci. Terima kasih. Hingga kemudian tahun 2015 mulai diberlakukan ejaan bahasa Indonesia atau sering dikenal dengan sebutan EBI. Jadi sejak terhitung 2015 maka acuan dan pedoman kita mengenai ejaan itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana rinci dan detailnya perkembangan serta sejarah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia itu akan kita bahas berikut ini. Sejarah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ejaan di Indonesia yang menggunakan huruf Latin itu dimulai sejak kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Ejaan Latin yang dipakai untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sejak abad ke-16 mengalami perubahan berkali-kali. Mula-mula, setiap penulis buku mempunyai aturan tersendiri untuk menuliskan vokal, konsonan, kata, kalimat, jeda, dan sebagainya. Jadi, kita dapat membayangkan betapa sulitnya mengajarkan bahasa Melayu dengan sistem ejaan yang berlainan itu. Hal itu menjadi lebih rumit lagi karena bahasa Melayu kemudian digunakan di Hindia Belanda yang dijajah Belanda dan tanah semenanjung yang dijajah Inggris. Dengan demikian, cara mengeja bahasa Melayu pun dipengaruhi oleh bahasa penjajahnya itu, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1897, A.A. Poker mengusulkan penyeragaman ejaan Melayu dengan huruf Latin di 2 daerah jajahan tersebut. Berikut ini beberapa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Panoptician. Pada tahun 1901, C.H. Panoptician dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun sebuah sistem ejaan guna mengakhiri kekacauan ejaan sampai saat itu di Hindia Belanda. Ejaan itu dimuat dalam buku Kitab Logat Melayu. Ejaannya dikenal dengan nama ejaan Panoptician.
Dalam sejarahnya, ejaan itu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 1926 mendapat bentuk yang tetap. Berkat pembakuan ejaan itu, kedudukan bahasa Melayu bertambah kuat sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Ejaan opposition berlaku hingga tahun 1947. Beberapa hal yang penting dari ejaan opposition diantaranya huruf U ditulis OE. Apostrop atau koma hamzah menggantikan huruf K pada akhir kata. Contoh, bapak, tak, itu ditulis bapak apostrop, tak apostrop. Kata yang berakhir dengan huruf A mendapat akhiran I dan di atas akhiran itu diberi tanda trema. Huruf E lapal keras diberi tanda. Contoh ma ditulis ma. Kata ulang seluruhnya boleh menggunakan angka 2. Sebaliknya, kata ulang bukan seluruhnya menggunakan tanda hubung. Contoh, orang 2 atau orang-orang dan mobil-mobilan. Kata majemuk ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, dirangkai menjadi satu kata. Contoh, sapu tangan, hulu balang, apabila, dan matahari. Kedua, dengan tanda hubung. Contoh, rumah sakit, batu bara, dan anak negeri. Yang ketiga dipisahkan. Contoh, rumah sakit, batu bara, dan anak negeri. Itu beberapa contoh ejaan opposition. Kemudian ejaan yang kedua adalah ejaan republik atau ejaan Swandi. 2 tahun setelah kemerdekaan RI, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Swandi menetapkan penyusunan ejaan yang lebih sederhana daripada ejaan opposition. Ejaan itu diberi nama ejaan republik atau ejaan Swandi. Inisiatif Swandi untuk menyederhanakan dan menyelaraskan ejaan dengan perkembangan bahasa mendapat sambutan baik. Pada dasarnya, isi ejaan Swandi dan ejaan opposition sama, namun ada sedikit beberapa perbedaan. Di antaranya, huruf OE diubah menjadi huruf U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Koma hamzah diganti menjadi K. Contoh, bapak, kata, laknat diganti menjadi bapak, kata, dan laknat. Huruf E keras dan huruf E lemah ditulis tidak dengan tanda. Contoh, seekor, seenaknya, seember. Kemudian berikutnya, penulisan kata ulang dengan 2 cara. Contoh, berlari-larian atau berlari duaan. Selanjutnya, penulisan kata majemuk dengan 3 cara. Pertama, kedua kata ditulis terpisah. Contoh, tata bahasa, tata laksana, dan tata tertib. Kedua kata ditulis serangkai. Contoh, tata bahasa, tata laksana, dan tata tertib. Ketiga, kedua kata ditulis dengan tanda hubung. Contoh, tata
bahasa, tata, laksana, dan tata tertib. Kata dari bahasa asing yang tanpa i pepet atau i lemah ditulis tidak dengan i lemah. Contoh, praktik bukan praktik, traktor bukan traktor, putra bukan putra, dan istri bukan istri. Itu diantaranya beberapa ciri-ciri ejaan Republik. Yang berikutnya, ejaan Melindo. Masalah ejaan muncul kembali ketika diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954. Dalam kongres itu diputuskan membentuk sebuah panitia yang menyusun peraturan ejaan bahasa Indonesia yang praktis. Hasilnya, pada tahun 1953, panitia ini berhasil menyusun sebuah ejaan yang dinamakan ejaan pembaharuan. Selanjutnya, pada tahun 1959, terjadi kesepakatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia untuk menyamakan ejaan bahasa di kedua negara itu. Konsep ejaan yang disusun dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Namun, karena terjadi konfrontasi dengan Malaysia, peresmian ejaan itu diurungkan. Setelah masa konfrontasi selesai, usaha penyamaan ejaan tahun 1959 dihidupkan kembali. Yang berikutnya, ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan sebutan EYD. Pada tahun 1972, Presiden RI menetapkan ejaan baru yang bernama ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan inilah yang kita pakai sampai pada saat ini. Pada tahun 1972 itu juga, pemerintah Malaysia meresmikan ejaan baru bahasa Malaysia. Walaupun namanya berlainan, pada intinya kedua ejaan itu sama. Ejaan pembaharuan 1957 dan ejaan Melindo 1959 serta ejaan baru 1966 belum pernah diresmikan. Antara ejaan baru 1966 dan EYD 1972 terdapat persamaan dalam pemakaian huruf. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada perincian kaidah-kaidahnya. EYD ialah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. EYD diresmikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan memperingati HUT ke-27 kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 1972 di hadapan DPR MPR. Pengukuhannya dilakukan dalam bentuk surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan demikian, EYD mulai berlaku pada tahun 1972. EYD dihasilkan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969. Tujuan diberlakukannya EYD ialah untuk menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia ke arah pembakuan ejaan. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan serapan, dan 5. Pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf membicarakan masalah yang mendasar dari suatu bahasa, yaitu abjad, vokal, konsonan, pemenggalan, dan nama diri. Kedua, penulisan huruf membicarakan beberapa perubahan huruf dari ejaan sebelumnya yang meliputi huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata
membicarakan bidang morfologi dengan segala bentuk dan jenisnya berupa kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang si dan sang, partikel, singkatan, dan akronim. Penulisan unsur serapan juga dibahas di dalam EYD. Di dalam EYD disebutkan bahwa penulisan unsur serapan itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama penyerapan secara alamiah, kemudian penyerapan seperti bentuk asal, ketiga penyerapan dengan terjemahan, dan keempat penyerapan dengan perubahan. Kemudian dikenal juga penyerapan akhiran asing. Lalu bagaimana unsur serapan ketika diberi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam EYD ini juga dibahas tentang penulisan atau pemakaian tanda baca. Jadi semua tanda baca yang terdapat dalam bahasa Indonesia itu diatur penggunaannya di dalam EYD. Demikianlah sejarah ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia hingga terakhir. Ejaan yang berlaku di Indonesia adalah EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini mulai berlaku pada tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan atau EYD disempurnakan lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Permen itu adalah Permen nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan tanggal 26 November 2015 dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan. Kini sudah 25 tahun EBI tersebut berlaku dan digunakan di Indonesia. Demikianlah sejarah ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ini paling tidak memberikan gambaran bagaimana perkembangan ejaan dari sejak sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan hingga kini di era reformasi 2015. Kemudian kita mengacu kepada EBI untuk penggunaan ejaan. Terima kasih. Terdapat beberapa perbedaan antara EYD dan ejaan bahasa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya ada 3, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Misalnya pada kata geyser dan survei. Kemudian perbedaan yang kedua, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Jangan lupa like,
comment, and subscribe karena semuanya itu gratis loh.